Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mustamirratan a'dadi kulli dharrah ya mu'ti la tubti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, kawan, sahabat Ar-Ribat TV dimanapun antum berada, alhamdulillah kembali lagi bersama kita di acara Hikmah Ramadhaniyah yang mana kita lakukan semuanya bersama santri Ribat Al-Ilmu Asy-Syarif Sewun Hadramaut, Yaman. Di sini Al-Fakir membawakan tentang hikmah-hikmah Ramadhaniyah, hikmah-hikmah daripada bulan Ramadan ini, yang mana bulan Ramadan ini dikatakan banyak daripada ahadits bahwasanya bulan yang penuh dengan barakah ini awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Dan juga dikatakan bahwasanya bulan daripada Ramadan ini apabila ada seorang yang melakukan nafil atau melakukan sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, akan dijadikan pahalanya seperti mana dia melakukan fardhah, atau akan dijadikan seperti mana dia melakukan fardu atau sesuatu hal yang wajib. Dan apabila dia sudah melakukan sesuatu hal yang wajib, dia melakukan sholat subuh atau zuhur atau asar atau maghrib, akan dilipat gandakan menjadi 70 kali. Satu kalinya dia sholat subuh atau satu kalinya dia sholat zuhur atau asar atau maghrib atau isya akan dilipat gandakan menjadi 70 kali. Falhamdulillah, syahr ini atau bulan ini adalah bulan yang sangat-sangat penuh dengan barakah daripada Allah Ta'ala. Dan juga dikatakan bahwasanya bulan Ramadan ini, alhamdulillah, kita bertemu dengan bulan Ramadan di sini. Kita dipertemukan lagi oleh bulan Ramadan. Berarti tandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima kita untuk bertemu dengan bulan yang penuh dengan barakah tersebut. Bulan yang penuh dengan barakah ini, ya. Dan dikatakan bahwasanya di bulan yang penuh dengan barakah ini tidak semua orang bisa yusyahid fi hadzal syahr. Tidak semua orang bisa hadir di bulan yang penuh barakah ini. Mungkin saja dari keluarga kita, atau dari teman kita, atau dari kerabat kita, atau daripada guru-guru kita yang dulunya atau 1 tahun sebelum ini atau Ramadan sebelum ini bisa bersama kita duduk di bisa bersama kita hadir di bulan Ramadan ini, ya, bisa bersama kita hadir di bulan Ramadan yang tahun lalu masih ada kawannya atau masih ada sahabatnya atau masih ada bersama dengan guru-gurunya. Dan pada tahun ini Masya Allah beliau semua sudah ada di liang lahat, tamam. Beliau semua sudah ada di bawah ard, sudah ada di bawah bumi, yang mana pada artinya kita tidak ada yang tahu umur kita sampai kapan. Apakah tahun ini tahun akhir daripada Ramadan bagi kita, ataukah tahun ini tahun akhir daripada kita melakukan sholat tarawih, daripada akhir kita melakukan sholat sunat tasbih, daripada akhir daripada kita melakukan puasa di bulan Ramadan ini. Kita tidak ada yang tahu, umur tidak ada yang tahu. Dikatakan, ya insan, wahai manusia, ketahuilah ma madha fat, sungguh yang kemarin itu sudah fat, sudah hilang. Yang kemarin itu sudah hilang. Wal mu'ammalu ghaibun, dan yang akan datang itu ghaib. Yang akan datang itu sesuatu yang gaib, kita nggak tahu apa itu. Besok itu masih gaib, kita nggak tahu apakah besok kita masih hidup apa enggak. Tamam. Yang pertama tadi ma madha fat, ya, yang sudah lewat, yang kemarin itu udah ketinggal.
wal mu'ammalu ghaibun, ya, dan juga yang akan datang pun ghaibun, sesuatu yang kita tidak tahu apakah kita masih ada di bumi ini. Walaka sa'atun antafih, ya, dan dikatakan apa? Walaka sa'atun antafih, dan pada saat ini dan pada jam ini kamu hidup, ya, maka disyukuri. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan, yang bulan Ramadan penuh dengan berkah, penuh dengan asrar, penuh dengan juga sir-sir dan juga futuhat yang diberikan Allah kepada kita. Maka ketahuilah pada bulan ini dikatakan banyak setan-setan yang sudah dikerangkeng, atau banyak setan-setan yang sudah diikat oleh Allah, dan juga tuftah abwabul khair, ya, dan juga dibukakannya pintu-pintu kebaikan. Semua pintu-pintu kebaikan telah dibuka. Seperti mana tadi Al-Fakir katakan, yang bagi seorang yang melakukan nafil, orang yang melakukan sholat sunnah, itu pahalanya sama dengan dia melakukan satu kali fardu. Apabila dia melakukan satu kali fardu, dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala sampai menjadinya 70 kali melakukan fardu. Semoga Allah dan juga dikatakan di sini awaluhu, bulan ini awaluhu rahmah wa usatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar, ya. Di sini maksudnya itqum minan nar itu apa? Itqum minan nar itu apabila ada seseorang tersebut sudah pasti masuk neraka, maka Allah akan melepaskannya, ya. Maka Allah akan melepaskannya dari kepastian tersebut apabila dia sudah masuk neraka. Apa itu pada bulan ini terjadi? Di setiap satu harinya, Masya Allah, di setiap satu harinya ada 6.000 orang, situmi'ati alf, ada 6.000 orang yang ketika mana orang itu sudah dipastikan masuk neraka oleh Allah, apabila dia telah hadir di bulan Ramadan ini, maka akan dilepaskan oleh Allah atau dimaafkan oleh Allah. Maka dari itu ya ikhwani, perkuat lagi robitahnya antum, perkuat lagi tali hubungannya antum dengan Rabbak, dengan Tuhannya antum semua, ya, dengan Allah. Dengan apa kita, dengan apa cara kita mempererat tali kita kepada Allah Ta'ala? Kita mempererat tali hubungan kita dengan Allah atau sir kita dengan Allah itu dengan melakukan amal saleh, seperti kita melakukan puasa, kita melakukan salat sunnah ataupun yang lain, melakukan amal-amal saleh, ya. Dan banyak juga contoh-contoh daripada amal saleh. Wala budda, dan juga jangan lupa di situ harus digarisbawahi adanya dengan ikhlas. Kita melakukan amal saleh harus dengan ikhlas, harus dibarengi dengan sesuatu. Apa itu sesuatunya? Sesuatu tersebut yang dinamakan adalah ikhlas. Maka ketahuilah ya ikhwani, pemirsa daripada Ribat TV, apa itu ikhlas? Ikhlas itu sirrun auda'ahu Allahu fi qulubihil mu'mini fi qulubihil ibad ala man yasha, ya. Allah itu menaruh keikhlasan, ya. Allah itu menaruh sirrul ikhlas, ya. Sir daripada ikhlas di hati setiap daripada seorang hambanya ketika mana Allah tersebut sudah mau. Misalnya Allah sudah mau dengan fulan, khalas, ya Allah ini sudah mau dengan fulan, maka Allah akan menaruh sir, ya, maka Allah akan menaruh rahasia-rahasia, maka Allah akan menaruh keikhlasan di hatinya. Maka daripada itu kita harus meminta kepada Allah, semoga saja hati kita dijadikan ikhlas. Semoga saja kita melakukan semua daripada amal-amal yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Kita sudah melakukan puasa, kita sudah mendirikan sholat, kita sudah melakukan sholat nafil dan puasa yang lain dan juga yang lain. Kita sudah melakukan amal-amal baik yang lain. Semoga kita bisa mendapatkan amal saleh daripada amal-amal yang tadi. Dan dikatakan di dalam kitabnya Imam Habsyi, waswar agamnah. Maksudnya daripada suarnya apa? Maksudnya daripada suar di sini adalah kita sudah mendirikan salat, kita sudah melakukan puasa. Waswar agamnah, sallainah wa agamnah wa dzakarna, kita sudah membaca Quran, sudah membaca tilawatuz zikir dan juga yang lain-lain. Maka daripada itu kita meminta kepada Allah, wa nas'alullah ayaj'al likulli surah, menjadikan setiap daripada suar atau setiap daripada gambaran daripada contoh kita melakukan sholat tersebut, kita meminta kepada Allah apa? Ma'ani. Setiap daripada kita melakukan sholat, kalau sholat tidak ada maknanya ya sama saja, ya, sholat tidak ada maknanya sama saja, puasa tidak ada maknanya ya sama aja. Tamam. Maka di sini Al-Fakir juga dikatakan oleh di kitab Mawaidur Ramadhaniyah daripada kitabnya Imam Habsyi, ma'ashalul ghibah, ya. Maka di sini kita disuruh untuk menjaga diri kita daripada maksiat. Maka ketahuilah
maksiat yang paling gampang dilakukan oleh seorang manusia, dan pun maksiat tersebut kita tidak tahu, tiba-tiba kok kita sudah terjerumus dalam maksiat itu. Maksiat apakah itu? Ya, maksiat tersebut adalah maksiatul lisan. Maksiat lisan. Kok bisa maksiat lisan? Maksiat lisan itu ada banyak, ada ghibah, ada namimah, ya. Itu ada banyak, ada dua tersebut. Ghibah dan namimah tersebut ini adalah termasuk ashalul maksiat, paling gampangnya maksiat. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, ada sebuah dalam hadis ketika mana itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bilang kepada Rasulullah SAW, dibilang gini, ya Rasulullah, beliau ceritanya Sayyidatuna Aisyah ini cemburu kepada Rasulullah. Ya, ketika mana cemburu, akhirnya Sayyidatuna Aisyah ini gibah kepada istrinya Rasulullah yang satunya, namanya Safiyah, Sayyidatuna Safiyah. Dikatakan Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, hasbuka min Safiyah. Ya Rasulullah, apa yang ente sukakan daripada Safiyah? Safiyah ini, hasbuka min Safiyah kisariha, ya, kisaruha, ya. Safiyah ini orangnya pendek, ya. Safiyah ini orangnya pendek. Apa yang antum sukakan daripada Safiyah? Langsung Rasulullah SAW bilang, laqad qulti kalimatan law muzijatil bahr lamazajtahu. Ya Aisyah, ketahuilah, sungguh kamu ini telah mengatakan sesuatu kalimat yang apabila kalimat tersebut akan bisa merubah rasa daripada lautan. Ya, kalaupun kalimat tersebut sudah ditaruh di lautan, semuanya bisa berubah rasanya. Itu daripada asyaddu minal maksiat. Dan juga maksiatnya lisan, fahuwa al-ghibah, ya. Dan juga hati-hati daripada mengolok-ngolok seseorang atau mengejek-ngejek seorang. Ya, itu termasuk daripada ashalnya maksiat, paling gampangnya maksiat. Sampai dikatakan dalam hadis, diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ya, di situ Sayyidina Mu'adz menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah dari perkataan kita ini akan dimintakan pertanggungjawaban kelak di hari kiamat? Dijawab oleh Rasulullah, thaqalatka ummuka ya Mu'adz. Ya, thaqalatka ummuka ya Mu'adz. Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaida halsinatihim. Ya, dikatakan oleh Rasulullah, apakah ada yang bisa mendorong seseorang, ya, kepalanya itu didorong sampai masuk ke dalam neraka, ya, sampai dipaksa masuk ke dalam neraka, illa hasaida alsinatihim, kecuali daripada sesuatu yang keluar, atau lelucon atau bercandaan yang keluar daripada mulutnya. Semoga Allah menjaga kita daripada segala maksiat. Maka di sini dikatakan semoga Allah menjaga kita daripada segala-gala maksiat, maksiatul ain, ya, maksiat daripada mata, atau maksiat daripada telinga, atau maksiat daripada pandangan. Semua mudahan Allah dijaga. Kenapa? Karena bulan ini adalah bulan yang sangat-sangat azim, bulan yang sangat-sangat agung dan banyak barakahnya. Dikatakan kalaupun kita tetap melakukan maksiat, ya, kalaupun tetap kita melakukan maksiat dan kita masih melakukan maksiatul ain, maksiat mata, atau maksiat telinga, atau maksiat pendengaran, atau maksiat lisan, atau yang lain, dikatakan warubba sa'imin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba sa'imin laisa lahu siyamun illa ju' wal atas. Warubba qa'imin laisa lahu qiyamun illa sahar. Warubba sa'imin, dan mungkin dari beberapa banyak orang, ya, orang yang melakukan puasa, yang dia dapatkan apa? Ilal ju' wal atas. Yang didapatkan itu cuma dua, al ju' wal atas. Ya, cuma dapatnya lapar sama haus. Kenapa? Karena dia tidak menjauhi ada yang namanya muhbitat. Muhbitat ini apa? Muhbitat ini yang membatalkan pahala puasa. Ada namanya mufattirat. Ya, mungkin ntar diteruskan oleh akhina daripada teman-teman kita yang lain di channel Ariba TV ini tentang muftirat yang bisa membatalkan puasa. Kalau di sini ada namanya muhbitat, ada namanya muftirat. Kalau muftirat ini yang membatalkan puasa seperti makan dan yang lain-lainnya, mungkin ntar diterangkan oleh kawan-kawan kita di channel Ariba TV. Dan juga amal muhbitat. Kalau muhbitat ini seperti apa? Muhbitat ini yang bisa menghilangkan pahala puasa, seperti riya, terus sum'ah atau ta'jub. Tamam. Apa itu riya? Riya ini sebuah amalan atau sebuah perkara yang apabila dilakukan pingin dilihatkan oleh orang lain. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti fulan melakukan sholat, ya. Contohnya si fulan melakukan sholat, Allahu Akbar, ya, pingin dilihat oleh orang lain. Ya, ini namanya riya. Perlakuan atau amal itu namanya riya, pingin dilihat sama orang lain. Yang kedua adalah sum'ah. Sum'ah ini apa? Sum'ah ini lebih condong kepada zikir atau membaca Quran.
dia membaca Quran dikerasin suaranya. Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, dikeraskan suaranya. Biar apa? Biar didengar oleh orang. Ya, biar didengarkan oleh orang-orang sekitarnya. Fahadha ismuhu sum'ah. Ini namanya sum'ah. Bedanya apa? Hampir sama, cuma bedanya yang riya itu di dalam perlakuan, kalau sum'ah itu di dalam melakukan zikir atau yang lain, dan juga ujub. Ya, dan juga ujub atau takabbur, ya, pengen dilihat oleh orang lain. Itu namanya daripada muhbitat. Semoga Allah menjaga kita semua daripada maksiat, ya. Semua ini kembali kepada hati kita, isi daripada hati kita. Dikatakan di dalam hadis, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat jasadi kulluh wa idza fasadat fasajatil jasadi kulluh. Dan semua ini di dalam hati kita, di dalam badan kita ini ada sebuah mudghah, ya, gumpalan daging, yang mana gumpalan daging tersebut apabila salahat, kalau memang sudah benar, apabila sudah baik, ya, salahat jasadil kulluh, semuanya bakal baik. Wa idza fasadat, apabila sudah rusak, sudah sakit, fasadat jasadil kulluh, semuanya jasad dia bakal sakit, semuanya bakal rusak. Ala wahyal qalb, maka ketahuilah itu adalah hati. Semoga Allah membenarkan niat kita, dan juga semoga Allah meluruskan hati kita, dan juga semoga Allah menjaga kita daripada segala maksiat, dan juga semoga Allah menerima amal-amal daripada kita semua, yang mana Allah menerima satu amal saja sudah alhamdulillah, ya. Apabila semoga Allah menerima walaupun satu amal daripada amal kita lakukan di bulan Ramadan, dan juga Allah akan menjadikannya barakah, menjadikannya amal-amal yang banyak, dan juga semoga Allah mengganti setiap daripada sayyiat, setiap daripada keburukan kita digantikan menjadi hasanat, digantikan menjadikannya kebaikan. Dan juga di akhir bulan di bulan Ramadan ini Allah menjaga kita daripada segala maksiatul ain, maksiatun pendengaran, maksiatun penglihatan, juga maksiat-maksiat yang lain. Itu saja yang mungkin Al-Fakir bisa terangkan kepada antum daripada hikmah-hikmah di bulan Ramadan. Walafu minni, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Audio Jungle.